Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, dan semoga kita semua diberikan kemudahan dan keselamatan dalam melakukan aktivitas apapun. Film kali ini menceritakan seorang nenek yang sangat menyayangi cucunya. Ia rela melakukan apapun demi membuat sang cucu bahagia. Namun cobaan datang menghampirinya. Ia harus kehilangan cucunya selama 12 tahun. Dan ketika mereka berkumpul kembali, ada sesuatu yang berbeda dari sang cucu. Bagaimana alur ceritanya? Yuk kita mulai. Di sebuah pedesaan kecil terdapat dua insan yang tidak terpisahkan, nenek yang bernama Yichon dan cucunya yang bernama Yeji. Mereka berdua hidup sederhana. Sang nenek hanya bekerja sebagai penyelam untuk mencari rumput laut, sedangkan Yeji, ayahnya meninggal sewaktu ia masih bayi. Tak lama setelah itu, ibunya pergi ke kota dan menikah lagi dengan pria lain. Sejak kepergiannya, ibunya tidak pernah sekalipun mengunjungi Yeji. Beruntung Yeji masih mempunyai nenek yang merawatnya dengan penuh kasih sayang. Suatu hari ketika menemani neneknya bekerja, Yeji melihat sekumpulan lumba-lumba yang muncul di permukaan. Ia pun berpesan ke lumba-lumba itu untuk mengatakan ke ayahnya kalau dirinya baik-baik saja. Malam harinya ketika buang air kecil, Yeji berteriak ketakutan. Ia ketakutan karena ada seekor babi di bawahnya. Neneknya yang mendengar Yeji berteriak, ia segera datang untuk mengusir si babi. Neneknya yang marah ke babi itu berencana untuk menyembelihnya. Tapi Yeji menolak karena babi itu adalah peliharaannya. Bahkan babi itu sudah ia beri nama yaitu Toya. Esoknya seperti biasa, Yeji menemani sang nenek bekerja. Sementara neneknya menyelam, Yeji dijaga oleh pamannya yang sekaligus ia adalah pemilik kapal. Dan saat pulang, Yeji ketiduran di punggung si nenek. Lalu dari kejauhan, neneknya melihat sesuatu. Ia menaruh Yeji dan segera mengambilnya. Ternyata hanya seekor belut. Saat Yeji terbangun, ia kaget melihat neneknya sudah tidak ada. Di perjalanan, mereka berhenti di sebuah toko mainan. Yeji mengambil sebuah krayon dan meminta si nenek untuk membelikannya. Neneknya yang saat itu tidak mempunyai uang, ia mencoba untuk membujuk Yeji. Tetapi Yeji terus memaksa, dan pada akhirnya si nenek ingat kalau ia membawa seekor belut. Lalu ia menukarkan belut itu dengan sebuah krayon. Beruntung si penjual mau menerimanya. Dengan adanya sebuah krayon yang dimilikinya, kini Yeji sangat suka menggambar. Bahkan sampai malam hari ia terus menggambar. Ketika mau mewarnai rambut neneknya yang berwarna emas, si nenek menyuruh berhenti dan mengajak Yeji untuk tidur. Karena mereka harus bangun pagi untuk pergi ke pasar. Lalu Yeji menaruh krayon emas itu ke dompetnya karena ia berencana untuk mewarnai esok harinya. Esok harinya mereka sudah tiba di sebuah pasar. Sang nenek membelikan Yeji baju baru dan juga sebuah gelang. Kemudian saat si nenek fokus untuk membeli apa saja yang dibutuhkan, tanpa disadari Yeji menghilang dari genggamannya.
Sejak kejadian hilangnya Yeji, hari demi hari si nenek lalui dengan perasaan hampa. Tidak ada senyuman muncul dari wajahnya lagi. Si nenek mencoba mencari Yeji dimanapun dan kemanapun, tapi hasilnya sia-sia. Bahkan si nenek juga sudah menyebarkan poster orang hilang. 이번 생에는 영 못 보고 가는 거 아닌가 모르켜. Tak terasa waktu telah berlalu selama 12 tahun. Di sebuah toko kosmetik terdapat dua wanita yang ternyata itu adalah Yeji dan temannya yang bernama Minhe. Lalu Minhe mengajak Yeji kabur karena ia sudah berhasil mencuri beberapa make up yang ada di toko. Setibanya di sebuah kos, terlihat Yeji masih suka menggambar walaupun dengan alat make up. 왜 아깝게 귀한 화장품으로 그림을 그리고 치는가? 배고파 죽겠구만. 지랄. Tak lama setelah itu datanglah dua teman Yeji bernama Hichon dan Hiwon. Mereka mengajak Yeji dan juga Minhe untuk pergi ke sebuah warnet. Yang ternyata alasan Hichon mengajak mereka keluar adalah untuk menyuruh Minhe menjadi wanita panggilan. Tentunya itu hanya berpura-pura saja, karena nanti Hichon akan datang untuk mengambil uang dari si pria hidung belang. Tetapi Minhe menolak karena ia takut. Mendengar itu, Hichon marah dan langsung menamparnya. Yeji yang melihat sahabatnya diperlakukan seperti itu dan tidak bisa melawannya, akhirnya ia menawarkan diri untuk menggantikan Minhe. 아니냐? 조건 띄고 역할극. 내가 할게. 해야지야. Singkat waktu, Yeji sudah sampai di sebuah hotel, serta juga ada pria yang menjadi targetnya. Sebut saja Kim. Karena sudah sangat nafsu, Kim mengajak Yeji untuk langsung mulai saja. Tetapi Yeji menolak dan beralasan Kim harus mandi terlebih dahulu. Sementara Kim sedang mandi, Yeji pun mengambil kesempatan untuk mengambil dompetnya. Tak lama setelahnya Hichon datang. Ia mengambil kartu ATM dari dompet Kim serta mengancam akan memfoto Kim dan mengirimkannya ke istrinya jika Kim tidak mau memberitahu kata sandinya. Kim yang ketakutan dan juga tidak mau memberikan kata sandinya. Ia pun berusaha kabur. Tapi rencana itu tidak berhasil dan karena Kim terus melawan, Hichon pun mendorongnya sangat kencang sampai terjatuh. Hingga membuat kepala Kim terbentur dan seketika itu juga Kim meninggal di tempat. Yeji sangat ketakutan. Ini tidak seperti rencana pada awalnya. Sampai membuat korban meninggal itu sudah keterlaluan. Meskipun begitu, Yeji tetap membantu teman-temannya untuk membersihkan bukti-bukti pembunuhan yang ada di kamar. Dan juga Hichong menyuruh mereka untuk saat ini harus berpencar dulu dan kembali bertemu setelah situasi sudah aman. Malamnya ketika Yeji sedang duduk santai, Minhe datang dan membelikannya sebuah cemilan. Dan tak disangka salah satu minumannya itu terdapat poster Yeji. Yeji yang melihat itu seketika ia merenung. 잘 먹을게. Esoknya di rumah nenek, ia selalu didatangi seseorang. Pria itu selalu meminta si nenek untuk menjual rumahnya. Tetapi seperti sebelum-sebelumnya, si nenek tetap bersikeras untuk tidak menjual rumahnya. Karena si nenek takut jikalau Yeji pulang, ia akan kebingungan karena rumah beserta neneknya sudah tidak ada. Meskipun si nenek tahu kalau Yeji mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Alih-alih merasa kasihan dan pulang, pria itu malah tetap memaksa si nenek yang membuat si nenek marah dan apesnya si paman datang di waktu yang tidak tepat. Kedatangan si paman untuk mengajak si nenek bekerja. Di sela-sela mereka bekerja, tiba-tiba ada telepon masuk di HP paman yang ternyata itu adalah pihak polisi yang mengatakan kalau mereka berhasil menemukan Yeji. Segera si nenek menuju ke kantor polisi. Di sana si nenek mengisi data untuk tes DNA, yang mana akan dicocokkan dengan DNA milik Yeji.
dan tak lama Yeji pun keluar. Betapa terkejutnya si nenek sampai membuat ia menangis. Akhirnya ia bisa melepaskan kerinduannya selama ini pada Yeji. Bahkan gelang terakhir yang ia belikan waktu di pasar, Yeji masih memakainya. Tetapi berbeda dengan Yeji, ia terlihat biasa saja. Padahal sudah 12 tahun lamanya ia tidak pernah bertemu dengan neneknya. 누가 혜지가 나가셨다. 힘들어. 입니다. 둘, 셋! Setibanya di rumah, Yeji langsung menaruh sebuah krayon berwarna emas yang dulu pernah ia bawa ketika terakhir kali bersama neneknya. Sebagai rasa syukur atas kembalinya Yeji, malamnya si nenek mengundang para tetangga untuk makan-makan di rumahnya. Bahkan Yeji masih ingat dengan Toya, alias babi peliharaannya. Esoknya si nenek mengajak Yeji pergi ke pasar. 나 인형 같다. 우리 손주에게 식단해요. Untuk menggapai masa depan yang lebih baik, Yeji akhirnya kembali bersekolah. Dan ketika ada pelajaran menggambar, seperti yang kita tahu, Yeji sangat berbakat dalam hal itu. Tetapi entah kenapa saat itu Yeji tidak bisa menggambar. Gurunya yang bernama Pak Chong itu marah. Ia tidak memperbolehkan Yeji pulang sebelum menggambar sesuatu. Dan benar saja, Yeji masih keras kepala. Ia tidak mau menggambar bahkan setelah semua teman-temannya sudah pulang. Pak Chong yang melihat itu kasihan pada Yeji dan mengusir Yeji supaya pulang. Yeji yang melihat dirinya diremehkan dan diusir seperti itu membuatnya sangat marah. Ia pun mengambil sebuah lipstik yang terjatuh dari dompetnya dan mulai menggambar. Betapa terkejutnya Pak Chong melihat hasilnya. 집까지 완벽하게 해서 나한테 제출하고 여길 나가도록. 더럽게 세네. 야, 그냥 가. 이 새끼. Esoknya, si nenek memutuskan untuk menjual rumahnya. Ia merasa Yeji tidak betah tinggal di rumah jelek seperti itu. Nantinya, uang hasil penjualan rumah itu akan si nenek gunakan untuk membeli sebuah apartemen. Semua ini ia lakukan semata-mata demi kebahagiaan cucu tercintanya. Di sekolah, Pak Chong mengajar Yeji secara privat karena Pak Chong tahu Yeji mempunyai bakat yang luar biasa. 그림 잘 그리고 싶으면 그림자 말고 네가 그려야 되는 거는 Ketika sedang istirahat, Yeji menelpon Minhee dan ternyata Hee-jong ada di sampingnya. Segera ia mengambil ponsel milik Minhee dan mengatakan ke Yeji bahwa pemilik hotel meminta uang tutup mulut untuk kejadian waktu itu. Dan juga Hee-jong mengancam akan menjual Minhee jika Yeji tidak segera mengirimkannya uang. Yeji sangat kebingungan karena ia sekarang tidak punya uang. Di rumah ia ingat kalau neneknya baru saja menjual rumah. Segera ia mencari buku rekeningnya dan langsung pergi ke ATM. Kemudian tak lama polisi datang. Si nenek memanggil polisi karena buku tabungannya tiba-tiba hilang. Sementara itu Yeji pulang. Ia segera masuk ke dalam rumah dan menaruh buku tabungannya. Dan ternyata si paman membuntutinya dari belakang. Melihat Yeji yang gugup dan ketakutan, si paman sebenarnya tahu kalau Yeji yang mencurinya. Tetapi ia tidak langsung bicara jujur ke si nenek. Si paman hanya menyuruh si nenek untuk mengganti kata sandi ATM-nya. Karena mungkin Yeji sudah tahu passwordnya. Tetapi si nenek mengatakan, terus kenapa kalau Yeji tahu? Si nenek tidak menaruh curiga sedikit pun ke Yeji. 혜지가 알면 뭐 어때서? 비밀번호 이런 거 생일 같은 거라면 큰일 난다. Esoknya saat di rumah, Yeji diam-diam menggambar neneknya.
Dan ketika di sekolah, ia pun menyerahkan gambar wajah neneknya ke Pak Chong. Pak Chong yang melihat itu sampai tidak percaya kalau Yeji yang menggambarnya. Pak Chong mengatakan kalau gambar ini sangat bagus sekali. Mendengar itu, Yeji rasanya mau menangis. Karena gambar yang ia buat dengan perasaan yang mendalam akhirnya tidak sia-sia. Pak Chong pun menawarkan Yeji untuk mengikuti lomba melukis yang akan diadakan di Seoul. Kemudian sepulang sekolah, Yeji ikut neneknya bekerja. 진짜 잘 그렸어요. 잘 그렸네 이거 진짜. 우리 괜찮을까? Beberapa hari setelahnya, Yeji bertemu dengan pria bernama Joha. Anehnya, ia mengaku sebagai ayah dari Yeji. Padahal seperti yang kita tahu, ayah Yeji sudah meninggal. Tak hanya itu, ia juga meminta uang kepada Yeji, dan jika Yeji menolak, ia akan menemui si nenek. Terlihat Yeji sangat bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Ia termenung memikirkan hal itu karena ia tidak mungkin menggunakan rekening milik neneknya lagi. Paginya saat neneknya mau pergi, Yeji pun menangis. Ia tak tahu harus berkata apa lagi ke neneknya setelah semua yang ia lakukan. Lalu hari lomba pun datang. Meskipun berat hati karena ditinggal Yeji, tapi nenek tetap tegar karena ini untuk masa depan Yeji. Singkat waktu, mereka sampai di Seoul, dan ternyata Yeji bertemu dengan Joha dan langsung memberikannya uang. Yeji juga berkata supaya Joha jangan pernah lagi menemuinya. Lomba pun dimulai. Pak Chong berpamitan ke Yeji untuk berkeliling sebentar. Tak lama setelah Pak Chong kembali, lukisan yang Yeji buat ternyata sudah selesai, tetapi Yeji tidak ada. Yeji meninggalkan secarik kertas yang isinya adalah, "Tolong jaga nenekku, aku minta maaf dan terima kasih." Ternyata mulai sekarang Yeji pergi meninggalkan neneknya. 그리고 고맙습니다. 염치 없지만 할머니 잘 부탁드려요. 이 그림 제목은 Sementara di rumah, si paman mengabarkan kalau hasil tes DNA sudah keluar. Dan hasilnya adalah DNA Yeji dan si nenek berbeda. Artinya mereka tidak mempunyai hubungan darah. Mendengar itu, si nenek tidak percaya. Ia yakin kalau hasil tesnya yang salah. Di tempat lain, Yeji menemui Hee-jong untuk menjemput Min-hee. Tanpa berlama-lama, Hee-jong langsung menarik tas Min-hee karena ia mau mengambil uangnya. Beruntung tiba-tiba ada polisi yang datang. Hee-jong segera ditangkap karena ia sudah jadi buronan. Di kantor polisi, si nenek datang karena ia mendengar kalau Yeji tertangkap polisi. Si nenek mengajak Yeji untuk pulang, tetapi Yeji hanya diam saja. Bahkan tidak berani melihat wajah si nenek. Sambil menangis, ia meminta maaf. Ternyata Yeji yang asli sudah meninggal. Saat itu ketika di pasar, Yeji menghilang karena diculik ibu kandungnya. Yeji terus-menerus menangis, ia meminta supaya dikembalikan ke si nenek, tetapi si ibu selalu melarangnya. Sampai suatu ketika, ibu dan suami barunya yaitu Joha sedang pergi. Mereka berdebat. Joha tidak sanggup kalau harus menanggung beban satu anak lagi. Sementara si ibu tetap bersikeras untuk merawat Yeji hingga akhirnya mereka pun bertengkar. Membuat Joha yang menyetir jadi kehilangan fokus dan pada akhirnya sebuah mobil datang menabraknya. Kecelakaan itu membuat Yeji dan juga ibunya seketika meninggal di tempat. Sementara Joha dan saudara tiri Yeji yang bernama Namjo, mereka selamat. Joha mengambil gelang milik Yeji dan ia pasangkan ke tangan Namjo. Dan juga Joha menyuruh Namjo berbohong dan memakai identitas Yeji supaya ia mendapatkan asuransi jiwa.
Mendengar cerita sebenarnya dan juga tahu kalau Yeji yang asli telah lama meninggal, membuat si nenek tiba-tiba pingsan. Sementara itu, Namjo yang sedang dipenjara, ia mengingat masa-masa kecilnya bersama Yeji. Lewat sebuah gambar, Yeji mengenalkan nenek, paman, bahkan juga Tayo ke Namjo. Itulah alasan kenapa Namjo bisa tahu semua kebiasaan Yeji waktu kecil. Dan juga Namjo suka menggambar, mungkin ia terinspirasi dari Yeji. Lalu Yeji juga menitipkan krayon berwarna emas ke Namjo, supaya nanti jika Namjo bertemu si nenek, Namjo bisa menyelesaikan janji Yeji ke neneknya, yaitu mewarnai rambutnya. Dari sini Yeji seakan-akan tahu kalau hidupnya mungkin tidak akan lama lagi. 근데 크레파스는 또 가져. 동시에 응가를 하면 금세 달려서 먹고 삼촌이고 이건 우리 할머니고. Setiap hari si nenek hanya bisa termenung. Senyum yang pernah ada semenjak kembalinya Yeji kini tidak ada lagi. Kemudian Pak Chong datang. Ia membawa kabar bahagia kalau Yeji berhasil meraih juara 1 kontes melukis di Seoul. Tetapi si nenek terlihat tidak bahagia akan itu. Bahkan dia hanya diam saja. Tak lama setelah Pak Chong pergi, si nenek membuka hasil lukisannya. Ternyata Namjo menggambar si nenek sedang menyelam dan menggandeng 2 anak kecil. Yang tak lain itu adalah Namjo dan Yeji. Si nenek tidak bisa menahan air matanya lagi dan ia pun menangis. 입상을 했어요. 그림을 참 잘 그렸습니다. Setahun telah berlalu. Namjo sudah bebas dari sel penjara. Ia sekarang mulai menjalani kehidupan yang lebih baik. Ia dan Minhee sering berkunjung ke toko buku. Dan untuk mendapatkan uang, Namjo bekerja sebagai kasir di sebuah supermarket. Lalu tiba-tiba si paman datang. Ia mengatakan kalau si nenek mengalami kepikunan. Dan sejak seminggu yang lalu si nenek menghilang. Yeji yang mendengar itu kaget dan kecewa. Kenapa si paman baru mengatakannya sekarang? Si paman bilang kalau ia dilarang si nenek untuk tidak mengatakan kondisinya ke Namjo. Segera Namjo mencari si nenek di pasar yang sama ketika Yeji hilang. 치매 걸린 할머니 아니야? 예, 맞아요. 보셨어요? 님, 혹시 이렇게 생긴 할머니 못 보셨어요? Saat Namjo hampir menyerah, tiba-tiba sebuah keajaiban datang. Ia melihat neneknya berjalan sendiri dengan tatapan kosong. Namjo segera menghampirinya. Si nenek hanya mengatakan kata Yeji secara berulang-ulang. Mau tidak mau Namjo mengaku sebagai Yeji lagi. Dan si nenek sangat senang. Ia berjanji tidak akan kemana-mana lagi asalkan Namjo mau pulang dengannya. Dengan perasaan mau menangis, Namjo pun menuruti permintaan si nenek. Sementara itu, paman dan para tetangga membersihkan rumah lama si nenek. Karena belum ada yang beli rumah si nenek, akhirnya si nenek boleh menempati rumah itu untuk sementara. Dan ketika si nenek sampai di rumah, yang ia ingat hanya rumah dan Yeji. Paman dan juga para tetangganya, si nenek sudah tidak kenal lagi. Tetapi Namjo dengan tulus dan ikhlas mau merawat si nenek walaupun hanya seorang diri. Hari demi hari Namjo lewati dengan menemani si nenek. Tak lupa di sela-sela kegiatan si nenek, Namjo selalu menyempatkan untuk melukisnya. Bahkan Namjo tidak marah ketika si nenek mencoret-coret lukisannya. 하지마! 하지마! 할머! Suatu hari ketika si nenek sudah tertidur, Namjo mengambil sebuah radio dan ia menyetel hasil rekaman si nenek. Rekaman itu si nenek buat ketika 1 tahun yang lalu. Dalam rekaman itu, si nenek berkata kalau sebenarnya ia sudah tahu kalau Namjo bukan Yeji. Tetapi si nenek tidak mempermasalahkan itu karena ia sudah menganggap Namjo sebagai cucunya. Si nenek tahu kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Tetapi ia tidak mau meninggalkan Namjo sendirian. Sambil menangis, Namjo terus mendengarkan rekaman itu.
Scene akhir melihatkan nenek yang terbaring lemah di rumah sakit, dan yang pasti Namjo selalu berada di sampingnya. Si nenek mengatakan kalau ia sebentar lagi akan bertemu dengan Yeji, dan juga ia berpesan supaya Namjo terus melanjutkan hidup dan menggapai cita-citanya, yaitu menjadi seorang seniman. Dan tak lupa si nenek berterima kasih ke Namjo karena Namjo sudah pernah menjadi cucunya. Dan akhirnya si nenek menutup usianya. Meskipun merasa sedih dan kehilangan, Namjo harus merelakan kepergiannya supaya si nenek hidup bahagia di sana. Dan pada akhirnya si nenek kembali bertemu dengan Yeji, meskipun di alam yang berbeda. Dan beberapa tahun kemudian, Namjo sudah menjadi pelukis terkenal. Bahkan ia sudah mempunyai galeri sendiri yang isinya adalah lukisan-lukisan berharganya, lukisan tentang si nenek, dan film pun berakhir. Film ini mengajarkan kita, walaupun kita berbeda darah, tetapi kalau kita tinggal serumah dan hidup bahagia, itu sudah menjadi sebuah keluarga. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya.